Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi AA dan TP, Soleh-Soleha kelas 3. Kembali lagi bersama Budita. Hari ini kita akan belajar apa? Belajar tematik. Tema 4, subtema 4, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Coba kita sama-sama buka bukunya halaman 173. Halaman 173, muatan bahasa Indonesia. Di situ ada menyusun kalimat penyelesaian dari teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kalian masih ingat tidak kalimat penyelesaian? Kalimat penyelesaian itu kalimat yang berisi pendapat terhadap suatu masalah. Kalimat penyelesaian itu sama dengan kalimat saran. Kalimat saran, ya. Kalimat saran itu apa? Masih ingat enggak? Waktu itu kita pernah membahas arti dari kalimat saran. Ada yang masih ingat kalimat saran? Ya, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan permasalahan. Sama juga dengan kalimat penyelesaian. Nah, sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca teks dengan seksama. Waktu itu sebelumnya kita sudah membaca teks, kemudian mencari permasalahannya dan cara menyelesaikan permasalahannya. Nah, masih ingat enggak kalimat saran itu diawali dengan kata apa? Ada 3 kata, yaitu sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Nah, di situ di halaman 173 kita bisa lihat ada teks tentang menjaga kesehatan gigi. Nah, di situ ayo kita baca bareng-bareng. Sore itu, Jonas membeli makanan di toko depan rumahnya bersama teman-teman. Jonas membeli banyak sekali permen. Kakak Jonas berpesan agar permen itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun, Jonas menghabiskan permen itu semuanya. Malam harinya, Jonas tidak bisa tidur. Pipinya bengkak. Ia sakit gigi. Kemudian, ibu membawa Jonas ke dokter gigi. Sesampainya di klinik, Jonas bertemu dengan dokter. Dokter meminta Jonas untuk membuka mulut. Dokter menyarankan agar Jonas tidak terlalu banyak makan permen. Dokter juga mengatakan agar Jonas rajin menyikat gigi. Nah, dari teks yang sudah dibaca, apa sih permasalahan yang dapat kita temukan? Apa coba? Permasalahan yang dapat kita temukan yaitu Jonas membeli permen dan menghabiskannya sekaligus. Apalagi masalahnya? Jonas sakit gigi karena apa? Karena memakan permen terlalu banyak. Nah, itu permasalahannya. Coba di situ di bawahnya ada tulis kalimat saran untuk Jonas. Tulis kalimat saran untuk Jonas berdasarkan kalimat-kalimat berikut. Nomor 1 di situ. Nomor 1 dilihat ya. Nomor 1, Jonas makan permen terlalu banyak sehingga ia sakit gigi. Jonas memakan
permen terlalu banyak sehingga ia sakit gigi. Nah, ada nggak yang bisa menuliskan kalimat saran atau kalimat penyelesaiannya untuk mengatasi masalahnya Jonas? Kita bisa mengawali dengan kata-kata yang ada di atas ini, sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Misalnya sebaiknya, berarti gimana kalau misalkan Jonas memakan permen terlalu banyak sehingga ia sakit gigi? Berarti kalimat penyelesaiannya sebaiknya Jonas tidak memakan permen terlalu banyak. Nah, itu kalimat penyelesaiannya. Ya, paham? Untuk nomor 2, dokter memberikan Jonas obat untuk diminum. Nah, berarti kalimat penyelesaiannya atau kalimat sarannya apa? Sebaiknya atau seharusnya Jonas meminum obat yang sudah diberikan oleh dokter. Tuh. Nah, sampai situ Teteh sudah paham? Ya, baik Teteh, kalau misalkan yang tadi sudah paham, kita lanjut lagi di PPKN tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelumnya juga Ibu pernah membahas kewajiban dan hak sebagai warga negara. Di sini ada kewajibannya, yaitu ikut serta dalam membangun bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Nah, Teteh, misalnya kita sekolah dari PAUD sampai ke perguruan tinggi atau sampai kuliah. Nah, pasti setelah itu kita atau kalian punya cita-cita. Misalnya cita-cita kalian menjadi seorang guru. Kita bisa mentransfer ilmu, berbagi ilmu kepada orang-orang yang belum bisa. Nah, dari situ kita bisa ikut serta dalam kemajuan bangsa kita. Untuk yang kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Pemerintah hari ini tahun ini kita sedang ada masalah COVID-19. Pemerintah menyarankan untuk melakukan protokol kesehatan dengan cara 3M yang sudah Teteh waktu itu videokan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah. Yang keempat, ikut menjaga semua fasilitas umum. Nah, fasilitas yang ada di Indonesia harus kita jaga, jangan kita rusak, harus kita jaga. Yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Oke, harus kita jaga. Nah, itu untuk kewajibannya. Ya, kalau tadi kewajibannya, sekarang haknya. Hak itu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Yang pertama, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kedua, mendapat fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum. Yang keempat,
mendapat pelayanan sebagai warga negara. Yang kelima, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan. Yang keenam, menikmati alam dan lingkungan. Nah, kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban dahulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi, kita lakukan dulu kewajiban kita, baru kita bisa mendapatkan hak yang kita bisa dapatkan. Tuh. Nah, setelah tadi apa yang Budita jelaskan, sekarang coba buka bukunya halaman 175. Di situ ada ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut pada kolom yang tersedia. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian tulis di buku tematiknya 1 sampai dengan nomor 4. Ya, baik ATT, kita lanjutkan di halaman 177 tentang menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Kemarin kita sudah belajar menentukan pembagian yang hasilnya sudah diketahui. Nah, kita baca dulu. Suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan. Untuk mempermudah pengerjaannya, gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya. Ingat kembali langkah-langkahnya ya, yang kemarin sudah Budita jelaskan. Yang pertama, gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Kemarin kita simpan dulu nih perkalian yang sembarang ya. Yang kedua, pilih sebuah bilangan yang merupakan pengali dari bilangan yang diketahui. Nah, kita cari pengkali sembarang yang hasilnya tidak terlalu besar. Nah, baru lakukan perkalian. Perhatikan contoh berikut. Bapak Bupati ingin membagikan sejumlah tanaman buah untuk ditanam di 20 taman yang ada di kabupaten. Berapa jumlah taman yang harus disiapkan dan banyak taman yang akan ditanam di setiap taman. Cara penyelesaiannya gimana? Nah, banyak tanaman di setiap taman itu tadi berapa? Banyaknya ada 20. Kemarin kita harus menentukan dulu hasil kalinya. A-nya hasil kali sembarang berapa? Misalnya di sini sudah dicontohkan 10. Ini hasilnya. A dikali B sama dengan 20. Nah, hasilnya kita taruh dulu hasilnya. Baru dikalikan dengan yang sudah tadi kalian simpan. Angka kali yang sembarang. Pembagian ini ya. Ini dikali 10. 20 dikali 10 itu berapa? 200. Baru kita balikan. 200 dibagi 10 sama dengan 20. Jadi untuk menjawab A dan B itu 200 dibagi 10 sama dengan 20. Tuh, paham ya AATT? Coba contoh lain ya. Misalnya di halaman 177 di situ ada soal-soal. Kalian bisa menentukan 5 kemungkinan lain untuk jumlah tanaman yang dibagikan dan tanaman untuk setiap taman. Nah, tadi kan hasilnya tanamannya 20. Tanamannya 20. Kalau dicontoh tadi A-nya atau nilai kalinya yang sembarangnya itu 10. Coba kita simpan sembarangnya 5. Jangan terlalu besar ya. Misalkan berarti ini hasilnya 20.
tanamannya 20. 20 dikali dulu, dikali 5 sama dengan berapa? 20 dikali 5, kita kotret ya. 20 dikali 5, 5 dikali kosong, kosong. 5 dikali 2, 10. Berarti 20 dikali 5 itu berapa? 100. Baru kita bisa menentukan bilangan yang pembagiannya, yaitu 100 dibagi berapa? Dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini satu. Coba Teteh latihan di buku tulisnya 4 kemungkinan lagi yang hasil pembagiannya 20. Ini contoh tadi 10 dan perkaliannya 5. 4 kemungkinan lagi Teteh kerjakan di buku tulis masing-masing. Oke. Di situ untuk nomor 2 halaman 177. Bagaimana jika banyak tanamannya ada 70? Kalau 70 gimana? Misalkan di sini tanamannya ada 70. Tadi 20, sekarang misalkan A dibagi B sama dengan 70 karena yang nomor 2 itu dimintanya 70 tanaman. Oke, kemungkinan pembagiannya berapa? AA dan Teteh tentukan A-nya dulu sembarang. Mau berapa? Mau 5 atau 5. Oke, 5 misalnya. Berarti tulis dulu hasilnya dikalikan dengan hasil kali sembarang. 70 dikali 5 sama dengan berapa? 70 kali 5 kosong. 7 dikali 5 35. Jadi 350. Baru kita bisa menentukan pembagiannya. 350 dibagi 5 sama dengan 70. Seperti itu untuk tanamannya yang 70, untuk nilai yang sudah diketahuinya 70 ya. Teteh paham ya? Oke, baik Teteh. Gimana matematikanya? Sudah paham belum untuk menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui? Kalau sudah paham, kita buka halaman 178 tentang seni melipat kertas dari bahan bekas. Nah, kita baca dulu ya. Masih ingatkah kamu cara membuat pesawat dari kertas? Kertas terlebih dahulu dibentuk menjadi persegi agar dapat dilipat dengan mudah. Selain kertas, warna-warni yang digunakan, seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas. Manfaat melakukan kegiatan seni lipat kertas yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan tahapan dengan baik, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Contoh kertas bekas yaitu koran, majalah, kalender, atau kertas kado yang sudah tidak terpakai. Selain menghemat bahan yang ada, hasil seni lipat juga lebih menarik. Perhatikan contoh hasil seni melipat kertas dari bahan bekas berikut. Nah, di sini karya seninya kapal yang terbuat dari kertas. Budita mau mencontohkan cara membuat perahu. Yang pertama di sini ada satu buah kertas. Kalian bisa melipat menjadi dua bagian. Kalau sudah dilipat menjadi dua bagian, kalian lipat lagi ke sini. Ya, dilipat lagi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian lipat. Ada yang bisa mencontohkannya lagi?
Nah, dilipat. Kebalikannya lagi, satu lagi. Dilipat lagi. Nah, kan jadi seperti ini. Setelah itu gimana? Kita tarik nih yang ini. Satu aja ke atas. Oke, ke atas seperti ini. Lalu balikan lagi, kebalikannya juga. Nah, setelah seperti ini kalian buka, lalu tarik, hop. Nah, maka akan menjadi seperti persegi. Kalau sudah menjadi persegi seperti ini, kalian lipat lagi. Dilipat, kebalikannya juga dilipat. Nah, seperti segi 3. Kalau sudah seperti ini, kalian buka dan lipat. Setelah itu, ujung kiri dengan ujung kanan itu kalian tarik. Oke, jadilah perahu. Perahu. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Gampang ya. Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, bahasa Indonesianya tentang kalimat penyelesaian atau kalimat saran. Jadi kalimat saran itu ada berapa kata? Ada 3 kata. Yang pertama, sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Oke, terus apa lagi yang tadi sudah dibahas? Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, tadi yang sudah disebutkan, ada ikut serta dalam membangun bangsa dengan belajar sungguh-sungguh. Itu kewajibannya. Haknya apa? Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Selanjutnya tadi matematikanya tentang menentukan 2 bilangan yang hasilnya diketahui. Untuk menentukan 2 bilangan yang hasilnya diketahui, misalnya hasilnya sudah diketahui, jadi AATT harus menentukan nilai A-nya dulu, nilai pengkali dari hasil yang sudah diketahui. Pengkalinya jangan terlalu besar, ya. Misalnya pengkalinya di sini 5. Berarti hasil dikali pengkali yang tadi sudah AATT simpan dikali 5, hasilnya berapa, baru kita balik. 350 dibagi 5 sama dengan 70. Nah, itu untuk menentukan 2 bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Selanjutnya, teknik melipat yang tadi AATT bisa mempraktekannya di rumah. Cara membuat pesawat atau membuat apapun boleh dikreasikan sesuai yang AATT bisa, ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Sukses selalu A dan Teteh.